Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata iddat liman ittaqah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian ulumul hadis atau ilmu hadis. Topik sekarang macam hadis ditinjau dari sudut redaksi. Iya, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis itu isinya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Jadi kalau beliau bicara pasti bersumber dari wahyu. Itu salah satu makna ummi. Jadi tidak baca, tidak menulis, tidak bicara, kecuali hanya isinya dari Allah. Karena dia ummi, tidak punya wewenang inisiatif sendiri berdasar hawa nafsu, berdasar keinginan. Oleh karena itu, apapun yang disampaikan oleh Rasul, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sikap, rencana, maupun sengaja beliau tinggalkan, itu semuanya berdasar wahyu. Namun, ditinjau dari sudut matan atau redaksi, di dalam menyampaikan wahyu kepada umat, Rasul itu terdapat macam-macam. Jadi macam-macam redaksi hadis. Jadi kadang-kadang tidak semua persis bunyi dan wahyu tersebut. Jadi tidak sama gitu bunyi redaksinya atau lafaz yang beliau ucapkan. Kalau beliau ucapkan beberapa kali di dalam suatu hadis, bisa saja antara hadis yang satu dengan yang lain redaksinya beda atau lafaznya berbeda-beda. Sebab ada yang berdasar susunan kalimat Rasul SAW, ada juga susunan kalimat sahabat. Hadis yang redaksinya mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, redaksinya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala dan dikutip Rasul, itu kita kenal dengan hadis qudsi. Sedangkan yang susunan redaksinya dari Rasul, maka disebut hadis nabawi. Sedangkan yang disusun oleh sahabat, menceritakan Rasul, itu hadis sahabi. Yang dinamakan pula asar sahabat. Makanya kalau redaksinya itu sahabat yang menyusun, sering tidak disebut hadis, tapi asar sahabat. Nah, macam hadis ditinjau dari sudut redaksi, secara garis besarnya ada 3, yaitu Al-Qudsi. Nah, ini isi redaksi dari Allah. Maka Rasul mengutip. Makanya kalau hadis qudsi itu qala Allah Ta'ala. Yang kedua adalah hadis nabawi. Nah, isi dari Allah, sedangkan redaksi dari Nabi. Jadi ucapannya, kalimatnya, kalimat Nabi. Itu hadis nabawi. Dan yang ketiga, istrinya dari Rasul, yang tentu saja ujung-ujungnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksinya sahabat, bukan Rasul yang menyusun. Nah, ini sering disebut hadis sahabi. Hadis qudsi adalah sabda Rasul yang mengutip firman Allah.
Nah, dinamakan hadis qudsi karena penyandarannya kepada zat qudsiyah, zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut qudsi, suci. yakni yang maha suci dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi dinamakan juga hadis ilahi atau hadis rabbani. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lafaz atau redaksi serta maknanya diturunkan dari sisi Allah yang maha suci, yang maha qudsi itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan mengatakan Allah berfirman. Makanya hadis qudsi itu firman Allah yang dikutip oleh Nabi. Contohnya riwayat Bukhari, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, Rasul bersabda, qala Allahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'ta bi summa godaro, wa rajulun ba'a hurran fa'akala samanahu, wa rajulun istajaro ajiran fastaufa minhu walam yu'ti ajrahu. Ini disebut salah satu Allah, qala Allahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman yang berfirman, salah satu ana hosmuhum yaumal qiyamah. 3 kelompok itu pada hari kiamat, kata firman Allah, Allah menjadi musuh mereka, Allah memusuhi mereka pada hari kiamat. Itu atobi sumagodaro, beri atas nama Allah, tapi membatalkan. Rajulun ba'a hurran fa'akala samanahu, menjual tapi dia mengambil keuntungan. Istajaro ajiran fastaufa minhu walam yu'ti ajrahu. Nah, minta bantuan kepada pihak lain, menjanjikan upahnya, sudah dijanjikan tetapi tidak memberi upah, maka itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis qudsi karena Rasul mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitabnya sudah banyak disusun oleh para ulama. Yang kitab masyhur ditulis dalam pembahasan hadis qudsi. Banyak Al-Mawaid fil Ahadis Qudsiyah, karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat 505 Hijriah. Itu telah dicetak dan ditakkid oleh Abdul Hamid. Dan perlu disoroti masalah hadis qudsi, hadis nabawi, hadis sahabi tidak berbicara kesahihan. Di sini tidak berbicara kesahihan. Apakah hadis itu sahih, hasan, ataukah dhaif? Apakah ditinjau dari sudut kuantitasnya mutawatir, ahad? Atau ahad itu masyhur, aziz, atau gharib? Yang kita soroti ini, apakah redaksinya itu susunan Rasul, susunan sahabat, atau susunan Allah? Bisa saja ada orang yang jahat membuat hadis, dikatakanlah hadis qudsi, dikatakan bahwa itu Rasul bersabda dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Allah Ta'ala. Ya, salah satu hadis yang diperbincangkan di kalangan ulama
seperti yang disebut hadis qudsi, laulaka wa ma khalaqtul aflaq. Kalau aku tidak menciptakanmu, maka aku tidak menciptakan alam semesta. Ini diperbincangkan kesahihannya, diperbincangkan di kalangan ulama. Laulaka wa ma khalaqtul aflaq. Walaupun di situ disebut hadis qudsi. Karena ditinjau dari sudut kuantitas rawi diperbincangkan, kualitas rawi juga diperdebatkan. Nah, maka disitulah kalau kita berbicara redaksi, ada redaksi firman Allah, ada redaksi sabda Nabi, ada redaksi ucapan sahabat, tetap kita tidak bisa melepaskan dari sorotan yang lain. Seperti apa yang disusun oleh Imam Al-Ghazali ini. Kemudian Al-Arba'un Al-Ilahiyah, karya Abu Hasan Ali bin Al-Faddal bin Ali Al-Mufarrij Al-Rahmi Al-Iskandari atau Al-Maldisi. Nah, beliau wafat tahun 611 Hijriah. Kitab ini disebutkan Al-Qahtani dalam Ar-Risalah Al-Mustahrofah. Mustatrofah maksud saya. Kemudian contoh hadis qudsi yang lain, pamannya Al-Miskah, Al-Anwar, Fima Ruya'an Anillah Subhanahu wa Ta'ala. Karya Syekh Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Arabi Al-Khatimi Al-Andalusi yang wafat tahun 638 Hijriah, yang dikenal dengan Ibnul Arabi. Kemudian juga hadis qudsi Al-Ahadis Al-Qudsiyah, karya Al-Imam Muhyiddin Zakaria Yahya, yang wafat 676 Hijriah. Itu telah dicetak dan ditahqiq oleh Mustafa Asyur Al-Maktabah Al-I'tisam Kairo, dan dicetak dengan percetakan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah hadis qudsi dalam bentuk yang lainnya, ya. Tentu saja masih banyak yang dikemukakan. Jadi secara garis besar hadis tersebut atau hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikutip Rasul dengan disandarkan Allah berfirman. Jadi kalau begitu nanti timbul pertanyaan, apa bedanya kalau firman Allah dengan Al-Quran? Kan Al-Quran juga firman Allah. Nah, kalau Al-Quran isi redaksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul itu hanya membaca. Jadi kalau Quran bukan mengutip, tapi Rasul itu hanya membaca. Yatlu alaihim ayatihi, hanya membaca. Jadi semua isi redaksi materi susunannya itu adalah firman Allah dan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Quran. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu kalau membaca Al-Quran, ya beliau hanya membaca dan tidak ada perubahan kata-kata kecuali perubahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau
ditanyakan kalau begitu apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Kalau hadis qudsi, isi dan redaksinya dari Allah, kemudian Rasul mengutip dengan mengatakan kalau Allah Ta'ala. Jadi kutipan Rasul dari Allah. Kalau Al-Quran bukan kutipan lagi, tapi itu firman Allah langsung dan dibacakan oleh Rasul dan oleh para sahabat. Dan sudah pasti perbedaan hadis dengan Quran sudah diuraikan pada bahasan yang lalu, karena kalau Quran mah ditinjau dari sudut ta'abudi, dibacanya itu jadi ibadah, mengerti maupun tidak. Tapi kalau hadis qudsi baru jadi ibadah kalau kita mengerti isinya. Jadi umpamanya bolak-balik kayak gitu. Ana salisu sarika ini malam yahun ahaduhuma sohibahu. Ayo dibalik, dibulak-balik gitu, dibaca. Tidak akan menjadi ibadah. Karena itu hadis yang dikutip oleh Rasul. Tapi kalau Quran dibaca bolak-balik, jangankan satu surat, satu huruf pun, alif lam mim, itu sudah dapat pahala. Jadi ibadah. Kemudian redaksinya kan kalau Quran, redaksi dan isinya itu mutawatir. Mutawatir diakui oleh semua umat. Persis sama, tidak ada perbedaan satu sama lain. Itu tentang hadis qudsi dan kitab-kitab contohnya. Kemudian hadis berikutnya akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.